Ini adalah smartphone yang bisa dibilang hadir dengan kontroversi ya. Ini Samsung Galaxy S24 Plus. Dia pakai Exynos 2400, bukan pakai Snapdragon 8 Gen 3 seperti di S24 Ultra. Baru aja diumumin, netizen langsung bilang, panas, boros baterainya. Padahal belum nyoba ya. Samsung pilih kasih katanya. Di luar negeri dikasih Snapdragon, Indonesia dikasih SoC jelek gitu. Performanya jelek. Bahkan nih, saat kami perlihatkan bahwa performa S24 Plus ini bisa tinggi, kami dihujat. Dibilang karena kita pakai kipas gitu, seakan mau nutup-nutupin sesuatu. Padahal setiap pengujian yang hanya mengedepankan SoC aja ya, kita selalu pakai kipas supaya bisa lihat potensi SoC. Bukan kita mau kasih lihat performa dari si smartphone ya, SoC-nya. Nah sekarang nih kita akan lihat si S24 Plus yang pakai Exynos 2400 itu sebenarnya gimana. Pengujian tanpa kipas ada, pengujian di ruangan yang panas ada. Nggak ada yang perlu berprasangka buruk ya, karena ini kami sekarang ngetes HP-nya beda. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bedah si S24 Plus yang satu ini. Oke, Samsung Galaxy S24 Plus, salah satu smartphone flagship yang ditawarkan oleh Samsung di tahun 2024, di awal tahun 2024. Posisi smartphone ini ada di bawah S24 Ultra yang punya segudang fitur dan udah kami bahas dalam video sebelumnya, udah ada review panjang di situ. Kalau belum nonton, kemungkinan besar kalian belum subscribe. Tahu dong harus ngapain ya. Oke, kembali lagi bahas soal si S24 Plus saja ya. Jadi meskipun posisinya ada di bawah yang Ultra tadi, tapi perbedaan antara kedua smartphone ini sebenarnya nggak jauh amat. Nah, oke, kita lihat aja seperti apa sih smartphone yang satu ini dan kemampuannya seperti apa. Kita mulai dari paket penjualannya dulu. Tentunya di dalamnya ada unit smartphone, ada kabel USB-C, paket dokumen, dan ada SIM ejector. Jadi, nggak ada chargernya? Nggak ada chargernya? Tidak ada charger di sini. Nggak ada. Lagi-lagi ini sama seperti S24 Ultra yang emang nggak ada charger dalam paket penjualan. Tapi kalau saya cross-check nih ke grup-grup yang isinya para pembeli Samsung seri terbaru terus ya, ternyata mereka nggak protes mengenai yang satu ini. Nggak ada yang batal beli karena chargernya nggak ada. Jadi kalau ada yang ngeributin soal charger, sepertinya emang bukan target pasarnya si S24 series aja. Oke, secara keseluruhan desain dari smartphone ini terlihat simple dan minimalis. Di bagian belakang hanya ada triple kamera yang ditemani oleh LED flash di sebelah kiri atas ya. Ini adalah desain yang sejujurnya keren. Masalah besar yang sering diributkan adalah kemiripan bentuk S24 dan S24 Plus dengan Samsung seri A dan cenderung belum ada perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut kami ini adalah keputusan yang wajar dari Samsung untuk menjaga identitasnya. Jadi nggak random gitu bentuknya, ganti lagi gitu ya. Tapi emang harusnya sih mungkin di seri A-nya tuh bisa dikasih pembeda yang signifikan. Mungkin bodi yang seri A bisa dikasih tekstur gitu ya, sementara yang di S polos gitu. Ya mungkin. Ya udah kita lanjut aja ya. Untuk pilihan warnanya ada amber yellow, ada onyx black, ada marble grey, dan untuk unit ini adalah namanya cobalt violet ya. Ada juga warna eksklusif untuk pembelian online di website resminya, yaitu ada sapphire blue, jade green, dan sandstone orange. Yang keren tuh sandstone orange-nya ya. Bodi belakangnya ini pakai Corning Gorilla Glass Victus 2. Ya, ini kaca ya, tapi tenang aja, bodi belakangnya punya finishingnya matte ya, jadi tidak terlalu parah lah sidik jari yang nempel-nempel di sini. Sedangkan untuk bagian frame-nya pakai armor aluminium, sama seperti pendahulu-pendahulunya. Nah, Samsung Galaxy S24 Plus ini juga sudah disertifikasi tahan air dan debu IP68. Jadi kalau kecemplung di air ya nggak ada masalah, air bersih ya atau air tawar itu masih oke lah ya. Tapi jangan dianggap ini untuk dipakai dalam kolam renang. Terus mau dipakai buat syuting dalam kolam renang ya, jangan terlalu dipaksakan. IP rating ini cenderung untuk proteksi terhadap kejadian yang tidak diinginkan, bukan untuk dipakai di dalam air. Untuk dimensi 158,5 mm, lebarnya 75,9 mm, dan tebalnya 7,7 mm, tipis ya. Untuk bobotnya juga 196 gram. Jadi ini sangat menyenangkan, sebuah smartphone kelas flagship yang ringan dan tipis. Ini keunggulan mutlaknya bahkan dibandingkan S24 Ultra
sekalipun. Mungkin yang lebih unggul cuma S24 biasanya. Itu kalau bicara soal ringan dan tipisnya. Oke, kita lihat di sisi kanan ini ada tombol power dan tombol volume. Di sisi atas ada 2 mikrofon. Lalu kemudian kirinya kosong. Di sisi bawah ada SIM tray. Ini bisa pakai dual SIM ya, tapi nggak ada tempat buat micro SD seperti biasa, nggak ada. Bicara soal SIM, dia juga bisa pakai eSIM di sini ya. Jadi bisa pakai eSIM dan SIM fisik bisa. Lalu ada lubang mikrofon di sini. Jadi totalnya ada 3 mikrofon di smartphone ini yang terlihat di sisi-sisinya. Kemudian ada port USB-C. Ini USB-C yang kenceng ya, bukan USB-C 2.0, bukan. Ini yang kenceng. Dan ada juga grill speaker. Beralih ke sisi depan, ini adalah layar Dynamic AMOLED 2X 6,7 inci. Resolusinya QHD+, maksimumnya ya di 3120 x 1440 pixel. Ini lumayan ya, ini meningkat ya. Ini jadi agak-agak mirip sama di S24 Ultra. Refresh rate-nya adaptif sampai 120 Hz. Harusnya bisa 1 Hz. Tapi dengan software awal ini masih software awal ya, belum ada update sama sekali. Kami baru lihat bahwa refresh rate terendahnya adalah 24 Hz. Dan ini juga terjadi di S24 Ultra sih. Ya semoga aja dengan upgrade software nanti ada perubahan sesuai dengan janji awalnya. Untuk brightness, untuk ujian indoor brightness layarnya nih berada di kisaran 427 nits dan masih bisa kita tingkatkan lagi dengan mengaktifkan fitur extra brightness melalui menu quick settings atau pengaturan display. Dengan fitur ini kita bisa dapat kecerahan di dalam ruangan 782 nits. Ini tinggi banget sih sebetulnya. Kemudian untuk simulasi outdoor, brightness layarnya bisa mencapai 1390 nits. Iya janjinya bisa 2600, tapi itu biasanya HDR dan 1 titik gitu. Biasanya begitu ya. Biasanya pengukurannya seperti itu. Jadi kita nggak ngukur seperti itu, kan ukurnya rata satu layar. Kemudian untuk color gamut terdapat 2 pilihan di color profile smartphone itu, ada Vivid dan ada Natural. Pertama kita uji dulu di defaultnya. Defaultnya itu Vivid. Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa color gamutnya ada di 88,7% DCI-P3 untuk gamut coveragenya ya. Dan untuk gamut volumenya ada di 91,1% DCI-P3. Ini cenderung lebih rendah dibandingkan harapan kebanyakan orang terhadap mode Vivid di smartphone Samsung. Tapi ada kemungkinan besar ini adalah upayanya Samsung untuk menyuguhkan tampilan warna di layar yang lebih natural. Bisa jadi ya. Yang jelas kami belum memperoleh kabar apakah ini akan dibiarkan seperti itu ya, atau akan diset ulang nantinya. Yang jelas untuk kami yang berkutat dengan konten foto dan video itu nggak akan pernah pakai mode Vivid juga sih. Kami biasa pakai mode natural. Di mode ini color gamut coveragenya itu di kisaran 97,4% sRGB dan volumenya ada di 103,4% sRGB. Jadi emang cenderung mengarah ke warna yang lebih natural lagi kalau yang satu ini. Nah, pada layar ini terdapat in-display fingerprint sensor berbasis ultrasonic yang bahkan memudahkan scanning jari yang basah sekalipun. Lalu ada fitur always on display ya di sini ya, dan ini bisa kita atur untuk layarnya nyala terus ya, nggak 10 detikan. Ini lengkap dengan backgroundnya juga bisa ditampilin di sini nih, udah kekinian sekarang ya. Walaupun sebetulnya sih kami lebih suka kalau backgroundnya hitam aja lah, polos, lebih irit harusnya. Bahkan kadang-kadang ya nggak pakai AUD aja juga bisa kok. Kemudian di bagian bezel atas layar ada earpiece yang juga merangkap sebagai speaker kedua dari smartphone ini. Jadi memang dia stereo speaker ya di sini. Nah untuk kualitasnya ini tergolong oke, tapi kami nggak bisa bilang bahwa ini speaker terbaik di kelas flagship. Nah di bawah earpiece-nya ini ada kamera selfie dalam bentuk punch hole di sini ya. Ini adalah kamera selfie 12 megapiksel f2.2, tentunya ini auto fokus. Opsi perekamannya bisa sampai 4K 60 fps. Ini khas Samsung banget ya. Ini sepertinya kamera yang sama ya sama S24 Ultra nih ya. Kita beralih ke sisi belakang sekarang. Oke, kalau di sisi belakangnya memang setuju saya kalau memang ada yang protes ke Samsung. Bukan karena desain, tapi karena hardware kameranya yang nggak berubah-berubah nih, nggak ganti-ganti. Kamera utamanya 50 megapiksel wide camera f1.8 dan udah pakai OIS. Keren sih sebetulnya ya. Perekamannya nyampe 8K 30 fps atau 4K 60 juga bisa. Lalu kamera ultra wide masih sama juga, 12 megapiksel f2.2 fixed focus, bukan autofocus ya. Field of view-nya lebar di 123 derajat. Untuk perekaman video sampai dengan 4K 60 fps. Lalu ada kamera telenya ya. Ini tele 3 kali. 10 megapiksel f2.4 dan ini adalah kamera autofocus. Tentunya dilengkapi dengan OIS juga. Untuk perekaman video sama, 4K 60 fps juga. Jadi semua kameranya punya kemampuan perekaman video paling nggak sampai 4K 60 fps. Semua ya, nggak dipilih-pilih, semua.
Nah, terlepas dari kemampuannya yang emang udah hebat sejak lama, kami mempertanyakan kenapa Samsung nggak melakukan upgrade sama sekali di sini. Seenggaknya kamera ultra wide-nya lah, samakan dengan S24 Ultra, S23 Ultra, S22 Ultra gitu. Kan kameranya tuh semuanya ultra wide-nya bisa autofocus. Yang ini masih aja yang fix fokus. Dari si kualitas hasil gambar harusnya sih bisa naik ya karena ada ISP baru ya. Tapi kami sangat berharap ada peningkatan dari hardware ya di sini. Nah, bicara soal hardware, mari kita bicara soal spesifikasi internalnya. SoC di sini pakai Exynos 2400. Gitu ya. Jangan dong, jangan. Ini udah pernah dibuatin videonya ya. Kalau mau tahu detailnya ada di situ ya. Jadi di Indonesia untuk S24 dan S24 Plus pakai Exynos 2400. Tapi bukan hanya Indonesia di sini ya. Pada dasarnya itu hanya Amerika yang dapat Snapdragon semua ya, Amerika Serikat. Sepertinya ini karena masalah sertifikasi jaringannya di sana. Mungkin beberapa negara kecil lain juga ada yang kecepretan dapat lah gitu. Mungkin sisa produksi atau gimana. Tapi secara umum seluruh dunia untuk S24 dan S24 Plus itu pakainya Exynos 2400, termasuk Eropa juga begitu. Jadi kita bukan dikucilkan, kita sebetulnya yang disamakan dengan seluruh dunia. Yang dibedakan itu cuma negara-negara tertentu aja. Nah, lalu untuk RAM 12 GB. Ini menarik mengingat biasanya tipe yang Plus itu RAM-nya sama dengan seri yang polos. Kayak S23 dan S23 Plus itu RAM-nya sama, tapi beda dengan S23 Ultra ya. Nah, sekarang S24 Plus-nya ngikutin RAM tipe S24 Ultra. Nah, untuk storage, unit yang kami pakai ini yang pakai 256 GB, tapi ada opsi lain yang setengah tera juga yang 512 GB. Storage-nya tentunya pakai UFS 4.0 ya untuk Indonesia ya. Nah, untuk baterai 4900 mAh ini adalah peningkatan 200 mAh dibandingkan pendahulunya. Ini membuatnya memiliki peningkatan baterai terbesar di seri S24. Dan membuatnya jadi punya baterai yang nyaris sama dengan S24 Ultra ya. Beda cuma 100 mAh doang. Charging, dia bisa 45 watt Samsung fast charging, walaupun saran kami sih pakai yang 25 watt aja ya. Lalu lanjut untuk sensor lengkap ya, tinggal dibaca nih ya. Ini sebagian sensor yang ada di sini jelas. Ini flagship banget lah, nggak ada yang didiskon sensor-sensornya. Untuk konektivitas tentunya 5G, 2G, 3G, 4G bisa ya, dan 5G bisa. Jadi jangan dikira kalau dia 5G hanya bisa 5G doang, nggak, bisa semuanya kok ya. Dan untuk band dia dibuka untuk semua negara. Jadi mau bawa ini ke negara manapun pakai kartu lokal nggak ada masalah, bisa. Untuk Wi-Fi dia Wi-Fi 6 karena Indonesia memang belum bisa sertifikasi 6 GHz ya. Otomatis Wi-Fi 6E ya, 6E dan 7 itu belum bisa berfungsi dengan band ketiganya. Jadi nggak ada masalah ya. Ini masalah sertifikasi negara. Sama lah seperti Taiwan juga belum bisa. Lanjut untuk Bluetooth versi 5.3 ada NFC, ada Wi-Fi sharing, USB-nya udah pasti OTG, dan display output via USB port tentunya sudah bisa ya, selalu bisa sih memang. Samsung DeX juga bisa. Ini membuat smartphone ini bisa jadi seperti PC ya. DeX hadir dengan tampilan desktop banget lah di sini, atau seperti Windows banget lah. Multitaskingnya juga mirip banget dengan Windows. Ini fitur yang sampai sekarang nggak ada lawan sepadannya, dan sebenarnya ini adalah fitur yang mahal sekali pengembangannya. Untuk security dia punya in-display fingerprint sensor yang pakai ultrasonic tadi, lalu ada face unlock, dan tentunya dia punya Samsung Knox versi lengkap di sini. Untuk OS dia langsung pakai One UI 6.1, basisnya Android 14, dan untuk jaminan update software serta security-nya 7 tahun. Panjang parah ini ya. Belum ada smartphone lain di Indonesia selain seri S24 yang mendapatkan jaminan update software sepanjang ini. Keren, Samsung keren banget memang di sini ya. Seperti yang dikatakan di awal tadi, smartphone ini juga punya fitur Galaxy AI di dalamnya. Dan kalau mau tahu lebih banyak tentang fitur ini, udah pernah ada dalam video previewnya sebelumnya, dan di S24 Ultra juga ada, mirip banget ya. Fungsi-fungsinya itu sama banget, nggak perlu kita ulang lagi di sini, cek aja di video-video tersebut. Kemudian untuk fitur-fitur lainnya yang khas One UI juga ada di sini ya, seperti Edge Panel, Separate App Sound, Pause USB Delivery, Routines, dan masih banyak lagi. Itu semuanya ada di sini. Kayaknya nggak perlu diulang, nanti video jadi 1 jam ya. Oh ya, kalau soal Galaxy AI kayaknya harus diulang ya, soal Galaxy AI ya. Nggak ada pembahasan bahwa fitur itu akan berbayar, tapi sementara dipastikan bahwa gratisnya sampai 2025. Ya. Setelah itu Samsung harus menentukan apakah mereka akan membuat Galaxy AI ini offline on device di smartphone atau sebagian dibikin online. Kalau semuanya on device, kita bisa kehilangan ruangan storage yang besar sekali, mungkin ratusan giga hilang untuk data AI saja. Kalau dibuat separuh online, mungkin jadi seperti ChatGPT atau Copilot-nya Microsoft. Jadi bisa jadi ada versi gratis dan ada versi berbayarnya. Yang itu ya wajar-wajar aja ya. Tapi intinya sampai video ini dibuat belum ada keputusan yang dibuat oleh Samsung. Yang jelas Galaxy AI akan terus ada, bahkan akan diturunkan ke
seri-seri sebelumnya juga nih sebetulnya. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian performa. Di sini kita tandai mana yang pakai kipas dan mana yang tanpa kipas. Antutu 9 tanpa kipas dapat 1.298.000-an. Lalu pakai kipas dapat 1.343.000-an. Antutu 10 tanpa kipas 1.744.000-an. Pakai kipas 1.892.000-an. Tinggi juga nih sebetulnya ya. Geekbench 5 tanpa kipas single core 1593 dan multicore 6192. Pakai kipas single core 1602, multicore 6164. Hasilnya mirip-mirip aja sih ya, cuma naik turun aja di sini. Oke, lanjut. Geekbench 6 tanpa kipas single core di 2176 dan multicore ada di 6957. Lalu pakai kipas single core di 2187, multicore di 7028. Ya, di sini pakai atau nggak pakai kipas, skor Geekbench-nya mirip-mirip aja, berubah dikit doang. Lalu untuk Trimax Slingshot Extreme Unlimited tanpa kipas grafik skornya di 27.000-an. Pakai kipas di 28.000-an. Nah, ini ada peningkatan dikit ya. Lalu Trimark Wildlife Stress Test tanpa kipas, base loopnya ada di 14.000-an, lowest loopnya ada di 8.700-an. Di sini stability-nya ada di 59,4%. Kalau pakai kipas, base loopnya ada di 15.000-an dan lowest loopnya ada di 10.000-an. Nah, ini agak naik ke 68,9%. Jadi kipas memang ada efeknya di sini. GFX Bench Aztec Ruin Vulcan Offscreen 1080p dapat 193 fps, Carchase Offscreen 1080p dapat 144 fps, Manhattan 3.1 Offscreen 1080p dapat 246 fps. Nah, untuk CPU throttling test selama 30 menit tanpa kipas di 76% dan pakai kipas menarik bisa dapat 92% di sini. Oke, kita masuk ke gaming dan seperti biasa untuk tes gaming smartphone Samsung ada trik khusus yang coba kalian perhatikan saja di layar nih caranya seperti apa. Lanjut kita mulai Genshin Impact ya. Untuk S24 Plus kami berikan pengujian yang spesial nih sesuai dengan permintaan kalian dan supaya ya terpuaskan ya kalian ya. Ini beda banget. Karena kalau dites di AC ya nanti kami dituduh berusaha melihat HP ini terlihat bagus, padahal semua yang lain dites pakai AC sih sebetulnya ya. Mau itu Poco, mau itu Xiaomi, mau itu Oppo, mau itu Vivo, mau itu apa-apa yang lain. Apapun lah yang lain sama semua dites pakai AC sih biasanya karena normalnya 25 derajat Celcius harusnya. Tapi nggak apa-apa. Kita tes di ambience yang lebih hangat ya. Ambient awalnya aja ini sebetulnya kita mintanya 27 ya. Kenapa jadi 28 di sini? Ya sudahlah ya. Jadi kita tes di 28 derajat Celcius awalnya dites. Jadi AC-nya kita matikan ya. Untuk skenario pengujiannya masih sama, jalan-jalan dari Liyue ke Mondstadt bolak-balik setengah jam dan setting grafisnya highest 60 fps, bukan lowest, bukan mid, highest 60 fps. 10 menit pertama rata-rata frame rate-nya ada di kisaran angka 51 fps. Di 10 menit awal ini suhu tertinggi 48 derajat Celcius di bagian tengah atas smartphone-nya. Untuk area bodi belakang smartphone suhu tertinggi di 46 derajat Celcius di area samping modul kamera. Kemudian dari menit 10 sampai 20 average FPS-nya sedikit turun tapi ke 45 fps saja, nggak jauh-jauh amat. Dan kalau untuk suhunya di area permukaan layar bisa mencapai 49 derajat Celcius, sementara untuk bodi belakang ada di 47 derajat Celcius. Lanjut hingga menit ke-30 suhu ambient ruangannya udah naik ke 29 derajat Celcius. Jadi ruangannya udah naik nih ya, udah naik 1 derajat ya. Nah, di akhir pengujian average FPS yang didapatkan adalah 47 fps dan suhu smartphone-nya itu masih terjaga di bagian layar 49 derajat Celcius dan bodi belakangnya masih di 47 derajat Celcius. Nah, kalau bagian frame-nya bagaimana? Suhu terpanas kami temukan di sekitar 46 derajat di frame smartphone-nya. Ingat ya, ini suhu ruangan udah 29 derajat Celcius. Yang ngetesnya udah merasa nggak nyaman di suhu segini ya. 26-27 masih oke, tapi 28-29 udah panas sih sebetulnya ya. Nah, untuk rankingnya di pengujian ini ya, di pengujian panas ini masih kita bisa kasih ranking A- ya.
Nah, tadi pengujian sadis. Sekarang kita nyalakan AC-nya dan kita kembalikan ke pengujian standar kami di suhu 25 derajat Celcius. Oke, di 10 menit awal average FPS-nya ada di 55 FPS. Permukaan layar titik terpanasnya itu ada di 46 derajat Celcius ya. Lalu untuk bagian bodi belakangnya suhu tertinggi itu adalah 45 derajat Celcius. Di menit ke-20 kita lihat average FPS-nya ada di 53 FPS dan layar tertinggi suhunya itu di 48 derajat Celcius. Ini sedikit lebih baik ya dibandingkan pengujian yang sadis tadi. Lalu untuk di area bodi belakang itu suhu tertinggi di samping modul kamera di 46 derajat Celcius. Lalu di akhir pengujian setengah jam average FPS-nya ada di 52 FPS untuk suhunya. Untuk bodi di bagian layar itu ada di angka 48 derajat Celcius, sementara di bodi belakangnya suhu tertinggi ada di angka 45-46 derajat Celcius. Masih mirip-mirip aja ya. Untuk rankingnya kita bisa kasih A+ di sini ya. Nah, jadi bisa dilihat bahwa bahkan di suhu 28-29 derajat Celcius suhunya tuh hampir nggak beda sama pengujian S24 Ultra di suhu 25 derajat Celcius. Di 25 derajat Celcius suhu di layarnya mirip tapi di punggungnya bahkan sedikit lebih dingin. Jadi siapa yang bilang katanya ini lebih panas? Siapa tuh? Oke, sekarang baru kita coba pakai kipas. Tapi supaya nggak bosan kita langsung ke menit 30 ya. Setelah main ke menit 30 rata-rata frame rate yang kita dapatkan adalah 53 FPS. Dan kalau ranking-rankingan ya ini A+. Belum berubah-berubah amat ketimbang nggak pakai kipas. Soalnya fluktuasinya masih mirip lah kalau ruangannya memang di 25 derajat Celcius. Oke, Genshin udah beres, udah clear semuanya, udah jelas ya. Lanjut ke Subway Surfer. Di game ini kita memanfaatkan layar 120 Hz ya, jadi kita bisa main Subway Surfer di 120 FPS. Ini enak banget sih. Oh ya, suhu tetap ya di 25 ya, karena standar kami 25 derajat Celcius untuk semua pengujian, nggak cuma di Samsung doang. Lanjut untuk PUBG Mobile. Settingan 90 FPS kebuka di sini, lalu kita mainkan di settingan grafiknya di smooth 90 FPS. Frame rate yang kita dapatkan ya mentok di 90, masih keentengan lah buat Exynos 2400 di sini. Nah, untuk gyro gimana? Aman di sini, mulus dan lancar ya, seperti biasa lah. Lanjut ke Mobile Legends. Ini kita agak miss di S24 Ultra ya. Coba perhatikan hasil pengujian di sini ya. Awalnya settingan grafis yang terbuka di game ini hanya sampai Ultra dengan frame rate high saja. Namun setelah kami telusuri ada ritual khusus di sini untuk buka settingan frame rate yang lebih tinggi di smartphone yang satu ini. Caranya adalah, terima kasih buat yang ngasih tahu saya. Ada penonton yang ngasih tahu ke saya, caranya begini bang. Oh oke, kita ikutin ya. Caranya adalah kita hanya perlu ngeklik icon tanda tanya yang ada di samping opsi low pada setting high frame rate-nya. Kemudian akan muncul sebuah pemberitahuan dari sistem dan kita pilih appeal gitu ya. Setelah langkah tersebut kita lakukan, selanjutnya tinggal restart aja gamenya, bukan handphonenya, gamenya. Dan opsi frame rate yang lebih tinggi akan terbuka. Nah, ini kita bisa lakukan 2 kali di sini ya. Dan sekarang kita dapat opsi frame rate terbuka jadi ultra, alias 120 FPS. Mantep kan? Nah, saat kami mainkan di settingan grafis ultra dan frame rate ultra, FPS yang dapatkan bisa mencapai 120 FPS. Nah, saat battle lagi berat-beratnya, frame rate turun sedikit tapi tetap di atas 100 FPS. Mantep ya. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian baterai. Local YouTube video playback 1080p, resolusinya Full HD. Ini hasilnya mencengangkan sih, 28 jam 28 menit, 28,5 jam lah ya. Ini hasil yang keterlaluan aneh sih. Katanya kan HP yang pakai Exynos boros ya. Lah kok baterainya lebih kecil dari S24 Ultra tapi ini bisa lebih irit. Karena penasaran, kami ulang pengujian baterai ini dengan mendampingkan S24 Plus dan S24 Ultra. Nah, untuk local YouTube playback selama 2 jam kita bisa melihat bahwa S24 Ultra baterainya berkurang 8% dengan baterai 5000 ya. Sementara S24 Plus berkurang hanya 6% dengan baterai 4900. Ini baterai lebih kecil ya, tapi lebih irit ternyata si S24 Plus ini. Nah tadi kan offline ya YouTube-nya, sekarang kalau YouTube-nya streaming 1080p 30 menit, di sini kita bisa dapatkan baterai turun 3%. Lalu mainan TikTok selama 30 menit baterai turun 4%. Mainan Genshin Impact 30 menit highest 60 fps baterai turun 17%. Nah kalau yang taunya SOT atau screen on time spesial buat di sini ya, siapa tahu nanti percayanya sama screen on time, kita juga nyobain screen on time sambil di perjalanan. Ini pakai 4G dan ini di daerah ya, ini bukan di Jakarta ya dilakukannya. Ini sekitar di Jawa, di daerah Jawa Tengah.
Baterai usage-nya di sini sampai terpakai 96% atau tepatnya sisa 4%. Screen on time-nya itu dapat 10 jam 7 menit. Ini penggunaan Instagram sekitar 1 jam 41 menit, Netflix sekitar 2 jam, CapCut sekitar 1 jam, TikTok setengah jam, WhatsApp 1 jam, browsing dengan Chrome itu 1 jam, dan YouTube kita mainkan 1 jam juga, dan masih ada yang lainnya lagi. Gimana? Cukup mantap? Oke, kita lanjut ke charging ya. Kita pakai charger Samsung yang 25 watt aja, karena biasanya 25 watt sama 45 watt nggak terlalu jauh beda. Dan 25 wattnya ini cenderung lebih stabil ya. Dan kita pakai charger 25 watt ini udah lama banget dan aman terus. Oke, sampai 50% terisi butuh waktu 26 menit, dan untuk full sampai 100% full itu butuh waktu 1 jam 13 menit. Ini hasil yang baik, mengingat HP lain dengan charger 33 watt pun jarang ada yang bisa secepat ini ngisi baterainya. Lanjut lagi, pengujian spesial lagi. Ya, khusus untuk Galaxy S24 Plus ini kami penasaran dengan kemampuan smartphone ini kalau ngerekam video itu jadinya gimana sih? Panas nggak sih? Oke, kita coba ngerekam video di resolusi tinggi selama 30 menit dan kita pantau suhu permukaannya. Dan kita lakukan ini di luar studio, outdoor kali ini ya, karena permintaannya adalah outdoor ya. Kita coba dulu rekaman 8K 30 fps. Suhu di luar itu sekitar 25-26 derajat Celcius karena agak berangin memang dan agak mendung di sini ya. Nah, menit ke-15 kita lihat bagian layar itu titik panasnya ada di bagian atas, yaitu dengan suhu sekitar 40-41 derajat Celcius, cenderung aman. Sementara di bodi belakangnya titik terpanas dekat modul kamera tentunya sekitar 40-41 derajat Celcius juga. Lalu kita lanjutkan ini sampai 30 menit dan di akhir pengujian suhu permukaan smartphone-nya ternyata masih sama aja, nggak berubah, 40-41 derajat Celcius di depan dan belakangnya. Oke, ada yang bilang 4K 60 dong lebih panas. Oke, kita coba pakai 4K 60 dan ini kondisinya sekarang mendungnya udah hilang. Jadi suhu udaranya jadi lebih panas di 27 derajat Celcius di luar ya. Menit ke-15 di bagian layar ini merekam non-stop ya. Di bagian layar suhunya itu sampai 40-41 derajat Celcius dan punggungnya juga sama 40-41 derajat Celcius. Di menit ke-30 dia agak naik sedikit ke 42-43 derajat Celcius. Itu di bagian layar ya. Sementara di bodi belakangnya itu 40-41 derajat Celcius. Kita nggak nerusin di atas 30 menit karena emang pembuatan video 30 menit itu jarang banget ya. Kita pun bikin video full 30 menit itu tidak merekam nonstop 30 menit. Kita ngerekamnya diputus-putus, biasanya dipotong-potong gitu ya. Kan video umumnya itu dibuat dengan merangkai potongan-potongan video pendek. Jadi terlihat di sini bahwa suhu bodi smartphone masih aman, hangat-hangat dikit aja kalau dipakai di luar ruangan. Jadi nggak panas. Ini normal seperti smartphone flagship lainnya termasuk yang pakai Snapdragon. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian kamera. Seperti biasa, bareng sama Chris ya. Oke, untuk S24 Plus ini, kali ini pembahasannya nggak gitu banyak ya. Soalnya sebagian besar masih mirip-mirip aja seperti S23 tahun lalu, hardware juga nggak di-upgrade. Jadi di sini saya mau bahas beberapa rasa penasaran saya dan juga mungkin nih rasa penasaran dari sebagian kalian juga. Oke, yang pertama itu adalah, apa iya nggak ada upgrade sama sekali? Kemudian, seberapa jauh sih bedanya dengan yang Ultra? Kemudian, apa sih yang masih dirasa kurang dari kameranya S24 Plus ini? Tapi sebelum ke sana, saya mau basic test dulu deh untuk beberapa bagian. Pertama, kamera selfie-nya. Videonya ini udah khas flagship banget ya. 4K 60 yes, HDR yes, stabil juga yes. Tambahan lagi, autofocus juga yes. Susah nyari flagship Android lain yang selfie-nya seserius Samsung ini. Oh iya, ada satu fitur yang belum ada di smartphone lain, yaitu adanya Pro Mode untuk kamera selfie-nya. Untuk konten masa kini yang banyak pakai kamera selfie, ini jelas akan membuat hasil video kita jadi lebih terkendali. ISO bisa diatur, shutter speed juga bisa, white balance juga bisa. Kok nggak kepikiran ya produsen smartphone Android lain buat bikin kayak begini? Padahal ini berguna banget loh. Lanjut ke kamera utamanya, ini hasilnya juga udah oke banget. Nggak ada masalah. AK30-nya juga mantap. Kalau kondisi terang udah keren banget lah pokoknya di kamera. Dari tabel ini kita juga bisa lihat kalau perekaman videonya itu memang kelas flagship. Semua kameranya bisa 4K 60, stabilizer jalan, dan tidak banyak SKB-nya. Nah, urusan mikrofon, suara yang kalian dengar sekarang ini adalah suara langsung dari mikrofonnya Samsung Galaxy S24 Plus. Jadi untuk video sehari-hari atau untuk vlogging, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Suaranya udah cukup bagus. Saya pribadi suka karena suara vokal saya itu jelas banget. Ditambah, background noise sih bukan yang sampai hilang banget ya. Kalau teman-teman dengar sekarang nih ada suara bising dari sana, itu ada suara air terjun kecil. Jadi lumayan berisik lah di sini. Tapi yang saya suka tuh suara vokal saya masih jelas banget di sini. Nah, ditambah lagi untuk voice over di pembahasan kamera ini, saya ngerekamnya pakai mikrofon Samsung Galaxy S24 Plus juga ya. Dan untuk rekamnya itu saya cuma rekam di kamar aja, saya lagi nggak di kantor ngerjain video ini. Jadi untuk kebutuhan voice over atau vlogging, menurut saya pribadi udah bagus banget lah. Oh ya, mesti teman-teman ingat juga kalau ngomongin mikrofon tuh hal yang subjektif banget ya teman-teman.
Jadi jangan menganggap pendapat saya ini yang paling benar juga. Saya pribadi juga bukan expertise di audio, tapi dari pengalaman saya nyobain beberapa smartphone flagship, ini memang udah standarnya flagship banget lah kalau mikrofonnya Samsung. Oke, tadi itu basic testnya, sekarang langsung aja kita bahas topik pertama. Apa iya nggak ada upgrade sama sekali? Jawabannya ya nggak juga ya, ada kok sedikit upgrade. Yang paling saya rasakan ada di hadirnya perekaman video 4K 120 fps. Untuk mengaksesnya, kita perlu ke menu slow motion. Caranya cuma satu ini aja ya, nggak seperti di S24 Ultra kemarin di mana Pro Mode videonya tuh juga bisa 4K 120 fps. Sayangnya ini berlaku untuk kamera utamanya aja ya. Untuk kamera ultrawide-nya belum bisa 4K 120 fps. Nggak seperti yang ultranya, tapi paling nggak, kalau 1080p 120 fps itu masih bisa ya. Untuk mengakses fitur ini kita harus ke Pro Video, pilih 1080p 120 fps lalu pindah ke kamera ultrawide-nya. Oke, lanjut ke topik berikutnya. Seberapa jauh sih bedanya ketimbang yang ultra? Jawabannya sebetulnya tergantung kebutuhan kalian ya. Kalau kalian nggak butuh-butuh amat telefoto yang super jauh, mungkin perbedaannya untuk kalian nggak akan terlalu signifikan. Tapi biar nggak penasaran, coba kita lihat aja side by side. Ini sampel foto kamera ultrawide. Kalau kondisi terang sih sama-sama bagus ya. Tapi kalau kita zoom in banget, memang ultra bisa ngasih detail yang lebih. Lanjut, ini kamera utamanya. Ini saya pakai mode autonya aja ya, yang pixel binning. Kalau butuh detail ekstra ya tinggal pakai mode full res-nya aja. Lanjut ke kamera tele, urusan detail sih mirip-mirip aja ya. Yang saya lihat bedanya tuh lebih ke urusan warna aja. Dan itu ranahnya udah urusan selera. Kalau soal jauh-jauhan telefoto, S24 Ultra ya unggul absolut ya. Kan ada telefoto satu lagi di sini. Kalau untuk foto kamera selfie, keduanya sudah bagus banget ya. Detailnya tinggi, cuman beda di karakter warna aja. Oke, sebelum lanjut ke low light, mari kita lihat sekilas hasil videonya dulu. Ini saya rekam di resolusi 4K 60 fps ya semuanya. Untuk kamera ultrawide, minor ya bedanya kalau urusan detail. Tapi yang bisa saya lihat itu di S24 Plus lebih kontras aja warnanya. Berasa lebih pekat gitu. Untuk kamera utamanya sama-sama bagus ya. Agak sulit sih ngeliat bedanya untuk video kamera utamanya ini. Sekarang kita lihat hasil video telefoto 3 kalinya. Kalau ini sih saya bisa bilang nyaris nggak ada bedanya. Nah, kalau kamera selfie-nya itu juga sama-sama bagus. Cuma kalau selera saya pribadi, saya lebih suka di S24 Plus. Di Ultra, karakter warna kulit saya sering jadi kemerahan gitu. Intinya kalau untuk kondisi lighting yang ideal, keduanya bagi saya nggak ada yang jelek sih gambarnya. Jadi langsung aja kita ke low light-nya. Kita lihat kamera ultrawide-nya. Sekilas yang paling kelihatan bedanya itu ada di processing warna ya. Tapi kalau kita zoom in untuk ngecek detail, harus diakui kalau ultrawide-nya S24 Ultra itu jauh lebih detail di low light. Nah, kalau kamera utamanya, ini bagi saya sih bedanya tipis banget kalau detail. Lebih ke soal warna aja. Lanjut ke kamera telenya, jujur aja di sini saya lebih suka di S24 Plus. Di S24 Ultra fotonya terasa apa ya bilangnya? Seperti agak berkabut gitu, hazy atau apalah itu istilahnya. Tadi saya pikir lensanya kotor, tapi ini sudah saya pastikan bersih dan tetap begini hasil fotonya. Di portrait mode-nya juga sama, dan overall saya lebih suka di S24 Plus kalau kamera telefotonya. Oke, lanjut ke video low light-nya. Kamera ultrawide, keduanya udah cukup baik hasilnya. Kalau mau dicari-cari banget, lebih bagus mana, saya bilang sih sedikit lebih baik di S24 Ultra ya. Simply karena yang terlihat bisa lebih banyak aja. Kalau di S24 Plus udah lebih gelap gambarnya. Kalau kamera utamanya, di sini sekilas agak sulit saya lihat bedanya. Tapi saat di zoom, saya agak kaget sih. Detail di S24 Plus itu lebih oke. Ini sama-sama 4K 30 fps loh ya. Kalian bisa lihat juga kan, kalau teks di S24 Plus itu lebih kebaca. Menarik nih. Lanjut ke telefoto 3 kalinya, yang sebetulnya agak kurang pas sih untuk low light. Sangat wajar ya, karena bukaannya juga lebih kecil, sensor yang dipakai juga lebih kecil dibandingkan sensor utamanya. Tapi kalau mau dicari bedanya, di S24 Plus ini terasa lebih noisy videonya. Kalau di S24 Ultra lebih bersih. Kalau untuk kamera selfie, keduanya sama-sama lemah sih di low light. Di sini saya sudah berharap Samsung harusnya upgrade sensor untuk kamera selfie-nya ini. Oke, lanjut ke topik terakhir. Apa sih yang masih kurang dari kameranya Samsung Galaxy S24 Plus ini? Spesifik ya. Pertama yang saya rasain itu ada di stabilisasi kamera tele 3 kalinya. Terutama saat lagi mau foto. Entah kenapa masih kerasa kurang stabil nih. Beda banget dengan telefoto 3 kali di versi ultranya. Ini bikin previewnya juga jadi goyang-goyang dan bikin saya ragu saat mau foto. Jadi kepikiran terus, wah kayaknya bakal blur nih. Belum paham juga sih ini murni hardware atau ada fixnya by software. Semoga bisa ditingkatkan lagi. Lanjut ke ultrawide-nya, yang belum bisa autofocus. Ini sayang banget dah. Belum ada upgrade dari versi sebelumnya. Kemudian di sini kita belum bisa pindah-pindah kamera saat lagi merekam video 4K 60 fps. Mentok di 4K 30 fps aja. Untuk 1080p 60 fps juga masih bisa lah. Kalau yang ultra kan bisa tuh 4K 60 fps pindah-pindah kamera. Di sini belum. Kemudian ketimbang kurang, saya lebih pengen komplain aja sih. Kalian setuju gak kalau saya bilang S24 Plus ini kameranya harusnya lebih baik daripada S24 yang biasa?
Tapi nggak perlu sampai lebih baik dari yang Ultra. Paling nggak kamera ultrawide dari versi Ultra diturunin kayak ke sini gitu. Dari dulu seri Plus ini jadi opsi yang agak nanggung. Yang jadi pertimbangan cuma layar besar dan baterainya lebih besar. Dari sisi kamera mirip-mirip aja kayak yang versi non-Plusnya. Meskipun begitu, tapi kalau kita bahas dari sisi kelebihannya, itu terlalu mudah sih ya. Ini adalah pengalaman kamera smartphone kelas flagship. Foto dan videonya mantep, mikrofonnya mantep, fitur berlimpah, dan nggak terlalu banyak SKB. Yang harus kalian perhatikan itu cuma hal-hal yang super spesifik. Butuh ultrawide atau fokus atau enggak? Butuh telefoto yang lebih jauh atau enggak? Kalau kalian butuh itu semua, artinya kalian akan lebih cocok ke S24 Ultra. Tapi kalau nggak butuh itu, dan mengincar bodi yang lebih ramping dan juga ringan, S24 Plus ini akan jadi opsi yang sangat menarik. Dan paling nggak, di software yang kami gunakan saat ini, di beberapa bagian hasil fotonya bahkan bisa lebih baik daripada yang Ultra. Di kelas harganya, Samsung Galaxy S24 Plus ini menurut saya masih sulit dikalahkan sih oleh brand smartphone Android yang lain. Apakah brand smartphone lain bisa punya smartphone dengan kamera utama yang lebih baik? Bisa jadi. Atau apa yang lain bisa punya kamera tele lebih oke? Bisa juga. Tapi yang sulit dikalahkan di S24 Plus ini itu lebih urusan implementasi software dan optimalisasi pengalaman multikameranya. Tidak banyak SKB merupakan pengalaman yang mahal loh. Kalau kalian sudah sering nonton tes kamera smartphone di Jagat, harusnya udah paham sih seperti apa SKB itu. Dan yang harus kita tanyakan bersama adalah flagship Android lain masuk resmi gak nih? Kalau nggak resmi ya sama aja Samsung menang sendiri. Masa rela sih di kelas harga segini pemenangnya Samsung lagi, Samsung lagi. Ini masih di pur nggak ganti hardware loh sama Samsung. Ayo brand smartphone Android lain, kasih perlawanan dong. Oke, bisa yuk. Sekian pengujian kameranya Samsung Galaxy S24 Plus. Thank you yang udah nyimak, sekarang kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Ya, kita lanjut lagi untuk pengujian lainnya. Netflix ya, itu tentunya L1, bisa Full HD, support HDR udah biasa. YouTube untuk resolusi yang terbuka sampai 4K 60 fps. Support HDR-nya ada dan video juga mulus saat diputar, nggak ada masalah. Haptic feedback, ya jelas. Ini kelas flagship, nggak usah dibahas ya. Ini enak. Untuk harga bisa lihat di sini, ada yang 12.256, ada yang 12.512. Ini memang harganya premium. Tapi saat video ini dibuat, Samsung tengah mengadakan promo untuk Galaxy S24 dan S24 Plus ya di website resmi mereka. Itu ada diskon-diskon sampai tanggal 23 Februari 2024 di web resminya. Potongan harganya sekitar 2,2 juta. Cocok ya, bisa buat beli charger asli sama casing asli. Beberapa bahkan ini kalau casingnya nih kayaknya ya. Oke, kita langsung masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, isi paket penjualannya minim. Jadi kita masih harus mengeluarkan biaya ekstra untuk mendapatkan adapter charger, casing, dan screen protector. Ya, kecuali yang dapat diskon tadi. Bisa pakai ya, bisa pakai diskon atau cashbacknya tadi. Lalu desain bodi belakang smartphone ini terlalu mirip dengan smartphone entry levelnya. Tolong ya Samsung ya, ntar ketuker nih antara seri A sama seri S. Adalah dibikin perbedaan-perbedaan sedikit di sini. Lalu untuk pengujian layarnya ya, di setting Vivid ini kok terasa beda sama pendahulunya. Kalau pakai yang natural sih sebetulnya nggak ada masalah ya. Cuma kalau yang sukanya Vivid ini mah agak turun di sini. Nah, kemudian ada beberapa aplikasi yang sebenarnya bisa langsung diintegrasikan aja ya. Tapi di sini kok harus diinstal dulu ya. Harusnya fitur-fitur ini seperti fiturnya kamera assistant, game plugin, so enaknya udah langsung kepasang aja di sini. Bahkan diintegrasikan aja ke dalam menunya gitu. Nggak usah kelihatan kayak aplikasi tambahan gitu. Kemudian di sini kamera hardware-nya nggak di-upgrade. Sayang banget. Kualitasnya bisa naik lebih memang dan memang udah kelas flagship, tetap kelas flagship. Tapi harusnya adalah paling nggak satu kamera yang ditingkatkan hardware-nya ya. Lalu sedikit berharap bahwa layarnya melengkung lagi. Nah ini malah kebalik ya. Karena dia nggak pakai S Pen, jadi sebetulnya layar melengkungnya jadi asik ngelihatnya di sini dan kan nggak fungsional juga ya kalau ini bukan pakai S Pen soalnya. Jadi kayaknya estetiknya akan lebih keren kalau dia layarnya melengkung ya kalau timbang flat. Lalu kembali ke kamera yang ultra wide ini belum autofocus. Kemudian kalau ngelihat harganya mungkin ini pesaing terdekatnya jadinya adalah S23 Ultra yang sebelumnya yang masih dijual sampai sekarang. Yang fiturnya itu sebetulnya lebih menyerupai S24 Ultra. Tapi di S24 Plus ini emang jelas punya kelebihan ringkas, ringan dan punya support software yang lebih panjang. Nah, SoC juga kencang sih di sini ya. Oke, dari sisi kelebihannya, pertama performanya benar-benar mencerminkan sebuah flagship. SoC-nya ternyata cukup sangar di sini. Baterainya juga super awet, terutama untuk nonton, mantap. Ini mungkin berkat SoC yang baru dan baterai 4900 mAh yang udah mirip sama S24 Ultra. Kemudian suhu kerjanya ternyata masih aman, ya, nggak lebih tinggi dari varian yang pakai Snapdragon. Ya, mau diajar kayak gimana juga aman-aman aja tuh.
Dia punya fitur Galaxy AI, ya udahlah ini nggak usah dibahas lagi, udah keseringan dibahas. Lalu RAM-nya 12GB, ini sama dengan S24 Ultra. Update OS 7 tahun. Ini cuma Samsung yang berani nawarin update sepanjang ini di Indonesia. Kemudian kualitas kameranya ini keren banget. Untuk foto dan video ini keren banget. Flagship lah ini ya. 4K 60 di seluruh kameranya stabil. Dan bahkan 8K-nya pun bisa stabil di sini. Lalu dia punya proteksi Corning Gorilla Glass Victus 2 depan belakang, IP rating IP68, wireless charging tentunya ada di sini, punya ultrasonic fingerprint scanner, ada pause USB power delivery atau mau dibilang bypass bisa juga lah di sini ya. Lalu dia punya One UI baru ya, yang udah lengkap fitur-fitur AI-nya, punya Samsung DeX, punya fitur keamanan Samsung Knox, speakernya stereo. Lalu USB-nya juga USB versi kenceng, bukan USB versi asal USB doang ya. Kemudian dia udah ringan dan tipis. Bahkan bezelnya pun sekarang tipis dan simetris. Nah ini perbaikan yang baru sih memang ya di seri S24. Dan banyak lagi keunggulan khas flagshipnya Samsung yang dihadirkan di S24 Plus. Oke. Sangat menarik ya melihat ada beberapa area di mana S24 Plus ini bahkan unggul dibanding S24 Ultra. Daya tahan baterai yang lebih baik, bobot yang lebih ringan, dimensi yang lebih ringkas, walaupun layarnya nggak jauh beda ukurannya. Nah, pertanyaannya nih mungkin ya, untuk siapa smartphone satu nih? Tentunya ini akan cocok banget buat kalian yang nyari smartphone Android resmi terbaik, tapi nggak suka atau nggak butuh ada S Pen seperti yang ada di Galaxy S24 Ultra ya, jadi bisa menghemat budget sedikit. Atau untuk yang butuh HP kelas atas dengan bodi yang cukup ringan dan tipis, tapi tetap mau punya layar yang besar, mirip kayak S24 Ultra ya. Nah, S24 Plus akan jadi sangat cocok. Pada akhirnya S24 Plus ini menjadi opsi yang menarik tahun ini, terutama untuk yang nyari smartphone kelas atas yang all-rounder dan cukup ringan dan ringkas untuk dibawa kemana-mana. Tentu saja kalau kalian butuh opsi smartphone kelas atas yang lebih ringan dan ringkas lagi, ada S24 yang polos. Tapi menurut kami untuk sebagian besar pengguna S24 Plus ini akan jadi pilihan yang lebih mantap dengan RAM besar, layar yang besar, dan baterai yang lebih besar tanpa bobot yang jauh lebih berat. S24 Plus nggak bisa kami bilang sebagai HP Android resmi non-foldable terbaik. Nggak. Itu tetap punyanya S24 Ultra untuk sekarang. Tapi kalau S24 Ultra rasanya terlalu berat dan besar, salah satu pilihan terbaik tahun ini adalah S24 Plus ya. Jadi, untuk brand lain, kapan nih masukin HP flagship non-foldable terbaik kalian? Masa sih alternatif dari yang terbaik adalah dari brand yang sama juga? Nah, buat kalian sendiri, menurut kalian mana yang lebih menarik? S24 Ultra atau S24 Plus-nya? Atau bahkan kalian pilih S24 biasanya? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai sini dulu review kali ini. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.